Wah, kira-kira pergi kemana ya? Jadi ini cuy, ada seseorang yang masuk ke toilet umum dan tiba-tiba menghilang secara misterius dan sampai detik ini masih belum ditemukan. Dia dikabarkan menghilang pada tahun 1992 yang kala itu usianya masih berumur 23 tahun. Bisa dibilang udah sekitar 30 tahunan ya, sampai detik ini dia ini belum juga kembali. Dan kalau semisal dia ini tiba-tiba muncul sekarang ya, bisa dianggap umurnya itu ya 50-an gitu cuy. Nah, gimana sih ceritanya? Jadi awalnya si Stephen sama si mamanya yang bernama Doris itu melakukan sebuah liburan gitu loh, jalan-jalan di pantai. Nah, tepatnya pas waktu pukul 3 sore, Stephen ini minta ke mamanya buat mampir ke toilet umum karena dia kebelet buang air kecil. Akhirnya ya udahlah, mamanya sama Stephen ini menuju ke toilet umum yang ada di sekitaran pantai tersebut. Sekalian mamanya ini ke toilet juga. Si Stephen akhirnya masuk ke toilet pria dan mamanya masuk ke toilet wanita. Dan pas mamanya ini udah selesai cuy, keluar tuh mamanya dari toilet, nungguin si Stephen. Makin ditungguin sama mamanya, kok si Stephen ini nggak keluar-keluar gitu loh dari toilet. Akhirnya mamanya ini minta tolong ke orang sekitar untuk ngecek gitu di kamar mandi. Nah, pas waktu dicek sama orang yang ada di sana ya, si Stephen ini hilang dan gak ada di dalam toilet. Dan bener-bener hilang cuy. Karena mereka ini perginya cuma berdua ya, jadi mamanya ini bener-bener panik. Akhirnya langsung ngabarin tuh ke suaminya yang bernama Charles. Dan ngabarin juga ke adiknya si Stephen yang bernama Victoria. Pokoknya satu keluarga ini dikasih tahu lah kalau kakaknya ini hilang. Kasus ini tuh menurut gua tuh kayak janggal banget gitu loh cuy. Karena ya diketahui kalau si Stephen ini memiliki perawakan yang cukup besar cuy. Dia ini memiliki tinggi sekitar 190 cm. Terus dikabarkan juga kalau si Stephen ini punya disabilitas di mana tangan kirinya ini tidak bisa digerakkan dan berjalan pincang. Akhirnya keluarganya ini melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Pas sudah ngelapor, si polisi pun langsung mengambil tindakan untuk menginvestigasi kasusnya. Mulai dari mencari data, mencari rekaman CCTV, semuanya lah cuy yang berhubungan sama si Stephen pada waktu itu. Gak lama kemudian, justru malah polisi ini menaruh kecurigaan terhadap kedua orang tuanya Stephen. Jadi polisi ini nganggap kalau kedua orang tuanya lah yang sebenarnya membunuh si Stephen. Bahkan kedua orang tuanya ini ya cuy ya, sampai dianggap sebagai tersangka dan ditahan untuk beberapa waktu. Ya tentunya hal ini membuat mereka ini protes dan kaget gitu loh. Mereka ini aja berusaha semaksimal mungkin karena kehilangan anaknya, sampai mereka ini nggak tahu cara nemuin anaknya kayak gimana, sampai akhirnya melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Mereka ini juga bilang kalau satu keluarga itu benar-benar panik dan udah berusaha semaksimal mungkin buat nyari hilangnya Stephen. Lah ini kok malah dicurigain dan malah dituduh sebagai pembunuh. Dan bener aja pas udah dicek, udah diinvestigasi, kedua orang tuanya Stephen ini ya emang tidak terbukti cuy kalau mereka ini melakukan tindak pembunuhan terhadap anaknya sendiri. Bahkan kesaksian mereka ini sampai diangkat menjadi sebuah film dokumenter cuy, yang menceritakan anaknya yang hilang dan justru mereka yang dituduh gitu loh. Bahkan mereka berdua ini juga mengungkapkan kalau hilangnya si Stephen ini bisa dianggap bagi mereka menjadi sebuah hukuman seumur hidup. Benar-benar menjadi sebuah hukuman yang sangat gak bisa diterima gitu loh cuy. Karena ya hilangnya gak jelas. Dia dibunuh atau enggak ya gak tahu. Udah meninggal apa belum ya gak ada yang tahu. Dia hilang kemana juga gak ada yang tahu. Bener-bener gak ada jejak cuy yang bisa nemuin hilangnya si Stephen ini. Di tempat kejadian pun juga gak ada yang bisa ditemuin. Tapi pihak kepolisian sana pun menyimpulkan kalau misal Stephen ini sudah tewas terbunuh gitu loh cuy. Namun tepatnya beberapa bulan kemarin nih cuy ya, ada sebuah rekaman CCTV yang diambil dari pihak kepolisian yang menemukan ada seseorang yang berusia sekitar 50 tahunan yang memiliki raut wajah yang hampir mirip dengan Stephen yang masih muda. Di dalam CCTV tersebut diperlihatkan orang itu yang diduga sebagai Stephen Clark sedang berjalan menggunakan tongkat di sebuah jalan dan terekam juga di sebuah CCTV supermarket. Bahkan pihak kepolisian pun juga langsung membuka kembali kasusnya dan menjadikan bukti CCTV tersebut sebagai informasi kepada masyarakat untuk siapapun yang dapat menemukan Stephen Clark agar dapat menghubungi keluarganya Stephen.